Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah dinamika besar kembali mengguncang kawasan Timur Tengah. Jalur perdagangan maritim paling krusial di dunia, Selat Hormuz, kini berada dalam pusaran ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai laporan terkini mengenai pergerakan militer, uji coba proyektil, hingga kebuntuan diplomasi tingkat tinggi antara kekuatan barat dan regional, membuat mata para pengamat internasional tertuju pada satu titik yang sama. Bagi para peminat kajian eskatologi dan analisis geopolitik Islam, situasi hari ini seolah memanggil kembali lembaran-lembaran catatan lama. Banyak yang mulai bertanya, apakah eskalasi yang kita saksikan saat ini merupakan awal dari pergeseran besar yang pernah diprediksi oleh para ulama dan pemikir akhir zaman, termasuk apa yang sering diulas mengenai peringatan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Dalam video kali ini, kita akan membedah secara objektif fakta real di lapangan, dinamika ekonomi global, serta bagaimana kacamata eskatologi memandang pergolakan di gerbang strategis dunia ini. Simak analisis lengkapnya sampai habis agar Anda mendapatkan gambaran yang utuh. Mari kita bedah terlebih dahulu fakta hukum dan politik yang sedang berkembang di dunia nyata. Kawasan Teluk bukan sekadar wilayah perairan biasa. Lebih dari 1/5 konsumsi minyak bumi dunia melintasi celah sempit Selat Hormuz setiap harinya. Ini menjadikannya sebagai urat nadi perekonomian global yang sangat sensitif. Ketika terjadi gesekan kecil saja di wilayah ini, dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia dalam hitungan jam. Belakangan ini, kita melihat adanya kebuntuan diplomasi yang sangat ketat. Kebijakan luar negeri dari negara-negara barat yang menerapkan tekanan ekonomi maksimal direspon dengan penguatan perimeter pertahanan oleh kekuatan regional di kawasan tersebut. Analisis militer menunjukkan bahwa kesiapan taktis di sekitar pangkalan strategis terus ditingkatkan. Ketegangan ini bukan lagi sekadar retorika di meja perundingan, melainkan sudah bergeser pada penempatan aset-aset strategis di sepanjang jalur pelayaran. Setiap pihak kini berada dalam posisi siaga, di mana satu kesalahan kalkulasi kecil dapat memicu efek domino yang sulit dihentikan. Jika kita menarik benang merah ini ke dalam kajian eskatologi Islam, situasi di Teluk memiliki tempat tersendiri dalam narasi masa depan. Tokoh pemikir seperti Syekh Imran Hussein dalam berbagai kuliahnya seringkali menekankan pentingnya membaca tanda-tanda zaman melalui peristiwa geopolitik. Beliau berulang kali mengingatkan bahwa peta konflik di Timur Tengah tidak pernah berdiri sendiri. Ada agenda besar yang bergerak di balik layar. Salah satu poin penting yang sering beliau garis bawahi adalah mengenai posisi negara-negara Arab dan wilayah sekitarnya yang harus senantiasa waspada terhadap perubahan aliansi global. Dalam pandangan eskatologi, ketika sistem keuangan dunia mulai mendekati titik jenuhnya dan sistem kontrol global semakin mengetat, kawasan Timur Tengah akan dipicu untuk mengalami polarisasi yang hebat. Blok-blok kekuatan baru akan muncul. Kita melihat bagaimana hubungan antara kekuatan regional tertentu kini mulai bergeser, membentuk poros-poros baru yang mengejutkan banyak pengamat barat. Apa yang dahulu dianggap sebagai teori atau prediksi di dalam ruang kelas, kini perlahan-lahan termanifestasi dalam bentuk perjanjian militer dan kerjasama strategis di dunia nyata. Lalu, bagaimana dampak dari semua ketegangan ini terhadap kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam aspek ekonomi?
Disinilah letak paradoks yang sangat menarik. Secara jangka pendek, setiap kali ada rumor atau ketegangan bersenjata di wilayah Teluk, mata uang utama dunia seperti dolar Amerika seringkali mengalami penguatan yang signifikan. Hal ini terjadi karena pasar keuangan menganggapnya sebagai aset penyelamat atau safe haven sementara. Namun, para pengamat ekonomi jangka panjang justru melihat hal yang sebaliknya. Ketegangan di Selat Hormuz memicu lonjakan harga energi. Lonjakan harga energi ini akan melahirkan inflasi global yang tinggi di negara-negara barat. Akibatnya, beban utang domestik mereka semakin membengkak dan kepercayaan terhadap sistem uang kertas atau fiat money perlahan-lahan mulai terkikis. Disinilah relevansi kajian eskatologi kembali terbukti. Sistem keuangan yang tidak berbasis pada nilai intrinsik real seperti emas dan perak diprediksi akan mengalami kerapuhan struktural yang besar. Oleh karena itu, peningkatan cadangan emas fisik oleh bank-bank sentral di seluruh dunia saat ini merupakan sebuah sinyal nyata bahwa dunia sedang bersiap menghadapi perubahan tatanan finansial yang besar. Sahabat sekalian, membaca tanda-tanda akhir zaman melalui realita geopolitik bukanlah untuk menanamkan rasa takut atau kepanikan. Sebaliknya, kajian ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh narasi media mainstream yang seringkali parsial. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi di Selat Hormuz, ketegangan antar negara bertetangga di kawasan Teluk, hingga fluktuasi pasar modal, semuanya adalah kepingan-kepingan puzzle yang sedang bergerak menuju satu gambaran besar. Sebagai umat yang berpikir, tugas kita adalah terus memperbarui informasi secara objektif, memperkuat literasi finansial berbasis aset real, dan yang paling utama adalah meningkatkan kesiapan spiritual kita menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Bagaimana pendapat Anda mengenai eskalasi terbaru di kawasan Teluk ini? Apakah menurut Anda dinamika ini akan memicu perubahan tatanan global yang lebih cepat? Ataukah ini merupakan siklus ketegangan biasa yang akan mereda melalui jalur diplomasi? Tuliskan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah secara bijak dan santun. Jangan lupa untuk klik tombol suka, bagikan video ini kepada kerabat Anda, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisis geopolitik dan eskatologi berikutnya di kanal ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.